Mas sedikit kan tentang pilkada ini sudah ada Kenapa? gambaran belum nanti kira-kira? Kalau misalnya melihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Peraturan itu tidak untuk diubah-ubah. Peraturan itu dijalani, peraturan itu ditaati. Itu prinsip. Jadi secara timeline dari tahun kemarin pun sudah lempar isu soal jadi kepala daerah biar orang-orang masuk kotak gitu, terpatri di pikiran gitu, ada nama Kaesang gitu, ya itu tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, mengenai perjodohan antara Pak Anies Baswedan dan juga Kaesang Pangarep untuk maju di Pilgub DKI, ternyata teman-teman semua yang ngebet banget adalah Kaesang sendiri ya. Dimana di sini ada videonya, dimana Kaesang ya nggak ngomong secara langsung, tapi mungkin harapannya sih Pak Anies mau duet dengan dirinya, karena beliau mengatakan bahwasanya Pak Anies memang masih digandrungi oleh masyarakat Jakarta. 70% guys memilih puas kepada Pak Anies. Tapi teman-teman semua, sepertinya Pak Anies sih ogah gitu ya mau berpasangan dengan Kaesang, karena beliau sendiri yang menyindir soal putusan MA, di mana yang namanya aturan itu tidak boleh seenaknya dirubah-rubah. Tapi nyatanya ada juga yang justru merubah aturan saat permainan berlangsung. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Mas, ini kan udah mulai keliling-keliling Jakarta, apakah ini pemanasan untuk siap maju di Pilgub Jakarta? Oh, ya saya kan tinggal di Jakarta. Masa saya nggak boleh jalan-jalan di Jakarta? Tapi kan Masa ini- saya jalan-jalan ke Grand Indonesia dikira saya kampanye? Kan juga enggak. Tapi kan ini kan Belusukan seperti kayak Pak Jokowi enggak. Tadi saya bilang saya dulu punya kantor di sini. tapi kan Mas Kaesang membagi-bagi buku seperti caranya Mas Gibran juga saat belusukan waktu Pilpres nih Mas. Saya duluan. Mungkin Mas Gibran yang meniru saya. Tujuannya buat apa Mas? Kenapa? Tujuannya untuk apa? Bagi-bagi buku itu? Ya nggak apa-apa kan souvenir biasa. Selalu bawa barang aja untuk berbagi sama anak-anak di sini. Mas sedikit kan tentang pilkada ini sudah ada Kenapa? gambaran belum nanti kira-kira? Kalau misalnya melihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Sekarang kan ada Mas Kaesang nih diubah aturannya, tapi sekarang Mas Kaesang dipasangkan dengan Pak Anies nih, apakah juga akan bersuara juga nih Pak? Begini, peraturan itu tidak untuk diubah-ubah. Peraturan itu dijalani, peraturan itu ditaati. Itu prinsip yang disebut sebagai aturan main itu tidak diubah-ubah dalam perjalanan. Itu prinsip. Anda main catur, tengah-tengah main catur, aturannya diubah, repot ya. Berarti Mas Kaesang nggak masuk kriteria ya Pak Anies ya? Ya keren deh ya dengan Pak Anies ya. Kemarin sempat ragu juga apakah Pak Anies mau diduetkan dengan Kaesang apa tidak gitu. Nyatanya Pak Anies sudah menyindir Kaesang seperti itu, berarti itu tandanya Pak Anies ogah untuk diduetkan dengan Kaesang. Tentunya untuk anak-anak Abah siap untuk membela Pak Anies lagi di pilkada tahun ini. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Mas Kaesang ini udah dari tahun lalu gitu lempar-lempar isu jadi calon pemimpin daerah. Dimulai dari Depok, Bekasi, dan lain sebagainya. Even kalau teman-teman merhatiin ya, baliho PSI dari tahun kemarin itu gede-gede banget gitu. Pakai bambu pula. Gokil banget ya uangnya ya. Maksudnya ya sama-sama tahu lah ya. Jadi secara timeline dari tahun kemarin pun sudah lempar isu soal jadi kepala daerah biar orang-orang masuk kotak gitu, terpatri di pikiran gitu, ada nama Kaesang gitu. Ya itu tujuannya. Belum nanti jadi obrolan terus diwawancara oleh wartawan gitu. Sampai akhirnya kegiatan-kegiatan tersebut terkonversi gitu menjadi elektabilitas. Pas menuju pilkada nih gue jelasin ya secara timeline. 23 April Partai Garuda itu memasukkan gugatan soal batas usia ke MA. 29 Mei MA mengabulkan. Di tanggal yang sama tidak ada jeda satu hari pun. Itu Raffi Ahmad nge-upload Kaesang sama keponakan Prabowo dengan followers 70 jutanya itu di hari yang sama gitu. Jadi ya asumsi gue ini well designed gitu, well concepted. Goalsnya apa? Balik lagi gitu, jadi obrolan. Dari ucapannya, tindakannya yang memancing obrolan ya makin seneng juga dia. Termasuk gue jadi ikut ngobrolin. Tapi ini sebagai ngasih tahu ya teman-teman tujuannya sebenarnya apa. Sampai orang-orang tuh udah nggak fokus ke ini siapa yang maju gitu, siapa gubernurnya. Tapi kayak Mas Kaesang ini sebenarnya mau di mana sih gitu. Kayak penting banget gue pikirin. Tapi prediksi gue, dia lagi nunggu hasil survei juga gitu. Pengen lihat hasil dari usaha-usaha dia selama ini. Yang paling menguntungkan, ya disitulah yang diambil. Ya nggak mungkin lah
kalau tiba-tiba Kaisang mau ikut menjadi gubernur ataupun wakil gubernur. Apalagi masyarakat Jakarta itu militan banget ya. Maksudnya kalau mau memilih pasti mereka itu banyak yang lihat data dulu. Mana nih yang terbaik untuk dipilih. Jadi tidak semudah itu gitu. Hanya dengan framing doang bisa dipilih. Ketika keluar keputusan MA, maka orang mengaitkannya dengan Kaisang Pangarep. Seolah ada fasilitas yang akan diberikan kepada Kaisang untuk bisa menjadi calon gubernur atau wakil gubernur. Tetapi memang bukan itu titik persoalannya. Titik persoalannya adalah orang mengaitkan dengan presiden yang sudah berjalan sebelumnya. Pada tahun 2023, lewat putusan nomor 90 tahun 2023, MK Mahkamah Konstitusi sudah membuat keputusan yang kurang lebih mirip-mirip. Karena perubahan itu, maka akhirnya Gibran Rakabuming Raka yang tadinya tidak eligible atau memenuhi syarat sebagai kandidat presiden atau wakil presiden, sejarah kemudian mencatat Prabowo dan Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden 2024 kemudian ditandai oleh diskusi yang sangat panas tentang cawe-cawe Presiden Jokowi. Mengapa aturan yang sudah tepat harus diubah? Wow, PDIP udah mulai mau merapat nih. Prasetyo Edi, ya Ketua DPRD Jakarta dari PDIP, dirasa cocok untuk mendampingi Pak Anies. Kalau menurut gua sih ya, kalau Banteng udah bergabung dengan Pak Anies, ya enggak, habis digulung. Nggak peduli itu lawannya kunyuk, setan, jin. Pokoknya kalau ini udah merapat nih barang jadi nih, ya kita nggak capek-capek dah. Pokoknya untuk PDIP kalau emang merapat, ayo dong deklarasi nah. Tangan gua udah gatel nih. Esther, tolong deklarasiin bilang biar cepet lah kita mainkan. Mantap. Jauh bang, ya kita mah sebagai orang yang melihat sosok dan tokoh itu secara rasional, dilihat rekam jejaknya, dilihat hasil kepemimpinannya seperti apa, dilihat janjinya sesuai nggak gitu, dilaksanakan nggak janjinya. Dulu ingat nggak waktu 1 bulan dilantik itu, Pak Ridwan Kamil itu berjanji akan menjadikan Citarum itu sebagai sungai terbersih di Indonesia. Ya. Kalau ada satu krisis lingkungan yang harus dibereskan, nomor 1 adalah Citarum. Kita melihat momentum itu sudah takdir Allah, kekompakan itu mulai terlihat, kepemimpinan juga mulai hadir, kombinasi kepemimpinan dan kekompakan, saya sangat optimis akan melahirkan perubahan. Waktu sebulan habis dilantik, lewat Citarum harum, ya. Tapi pada kenyataannya, realitanya sekarang di 2024, Citarum itu menjadi sungai terkotor nomor 10 di dunia. Ah, Anda lihat ini. Nih, lihat nih. Kaget juga ya. Tapi memang banyak yang mengatakan juga gitu ya, lawan dari Pak Anies nanti adalah Pak Ridwan Kamil gitu, yang dimana memang beliau juga eksistensinya juga sangat tinggi lah ya, banyak dikenal masyarakat juga gitu. Apalagi yang di belakangnya juga ada tentu Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo Subianto. Tapi ya sudahlah, kita tunggu saja tanggal mainnya. Pokoknya untuk anak-anak Abah tetap semangat terus berjuang, ya kan, membela Pak Anies Baswedan. Nah ini teman-teman semua, ada kelucuan juga ya kemarin waktu Idul Adha. Jadi Ketua KPU Pak Hashim berpidato di depan, tapi entah kenapa gitu netizen mengedit video ini dengan Pak Jokowi yang terlihat gelisah. Coba kita lihat videonya. Agama kita, agama Islam, menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, yaitu diantaranya domba, kambing, kerbau, sapi atau unta. Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya 2 makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia.
sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran. Ini gue nggak tahu sih ya, Pak Hasyim ini sebenarnya nyindir apa gimana gitu ya. Dan yang ngedit juga ini, aduh, ngeditnya kok bisa pas banget gitu loh. Lanjut. Bahwa dunia menuju pada neraka iklim. Jujur ya, aku kaget iklim akan memanas di dunia ya. Cuman yang gue lebih kaget, sekelas presiden ngomongnya kayak gitu. Hati-hati. Dan 1 tahun terakhir ini kita merasakan betul adanya gelombang panas, periode terpanas. Itu harusnya sekelas rakyat, sekelas pemerintah itu mencari solusi, bukan menakut-nakuti. Kan lu sendiri juga yang bikin Indonesia ini panas ya. Gak usah, wah ini dunia, Indonesia juga ikut. Indonesia bisa ikut andil dalam solusi mensejukan dunia. Ya lu Kalimantan lu babat buat IKN, Papua lu babat buat sawit segala macem. Gak masuk akal kalau misalnya lu bilang hati-hati. Lu kan yang membuat regulasi, lu regulator. Kenapa lu hati-hati ke kita? Itu tanggung jawab lu. Jangan ngomong yang udah tahu kok tanya saya. Ya nggak tahu kok tanya saya. Betul banget bang. Itu tanggung jawab dari pemerintah. Baiklah teman-teman semua, inilah video-video yang bisa gue sajikan untuk kalian semua. Tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari ini, karena benar kata Pak Jokowi, makin hari makin memanas. Kita harus hati-hati. Sekian dari gue, Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.